Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifah Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu keempat yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Alam. Standarisasi merupakan proses penetapan parameter atau standar tertentu agar suatu bahan baku atau sediaan memenuhi syarat mutu yang ditetapkan. Parameter mutu bahan obat, simplisia, dan ekstrak mencakup selanjutnya adalah kadar abu yang menunjukkan kandungan mineral atau zat anorganik dalam bahan. Dan 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 yang terakhir adalah kadar minyak atsiri. Parameter ini sangat penting untuk bahan yang mengandung senyawa volatil seperti minyak atsiri. Selanjutnya adalah parameter mutu sediaan obat bahan alam. Selanjutnya adalah parameter mutu sediaan obat bahan alam. Yang pertama adalah pemeriksaan organoleptik. Pemeriksaan ini membantu perubahan mutu awal, misalnya. Yang keempat, volume terpindahkan. Parameter ini khusus untuk sediaan cair seperti sirup. Uji ini menilai apakah volume yang terukur sesuai dengan label kemasan, sehingga memastikan bahwa setiap dosis yang dikonsumsi konsisten dan terapinya tetap efektif. Yang kelima yaitu cemaran mikroba dan logam berat. Parameter ini penting untuk aspek kesehatan. Cemaran mikroba diuji untuk memastikan tidak ada bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, atau Staphylococcus aureus. Sedangkan logam berat seperti timbal, merkuri, arsen, dan kadmium juga diuji karena dapat bersifat toksik bagi tubuh. Yang terakhir ada uji khasiat dan toksisitas. Uji khasiat dilakukan untuk memastikan sediaan benar-benar memberikan efek terapeutik yang diharapkan, misalnya efek antiinflamasi, antipiretik, atau antioksidan. Sedangkan uji toksisitas dilakukan untuk menjamin keamanan, baik akut maupun kronik, agar tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Biasanya, uji ini dilakukan secara in vitro atau in vivo sebelum sediaan dipasarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 4 yang berjudul standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis alam. Pertama, parameter mutu bahan yang meliputi simplisia ataupun ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia meliputi pemeriksaan Yang ketiga adalah spektrofotometri UV visible yang bertujuan untuk menentukan kadar senyawa berdasarkan absorbansi cahaya UV visible. Yang keempat, kromatografi gas atau GCMS yang bertujuan untuk identifikasi senyawa volatil atau yang mudah menguap. Yang kelima, ada spektrofotometri inframerah atau FTIR. Yang kelima, ada spektrofotometri inframerah atau FTIR yang bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari senyawa yang dianalisis. Terlampir alat kromatografi lapis tipis. Terlampir alat kromatografi lapis tipis. Terlampir alat Yang pertama, kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah metode pemisahan secara fisika kimiawi dengan menggunakan suatu fase diam dan fase gerak atau pengembang. KLT ini merupakan salah satu metode kromatografi yang menggunakan fase diam berbentuk lapisan pada pendukung dan fase gerak berupa cairan, baik tunggal maupun campuran. Yang kedua adalah kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. KCKT adalah sebuah teknik analisis untuk identifikasi zat atau senyawa dan memisahkan serta mengukur jumlahnya dalam suatu larutan campuran. Dalam pengujian ini, sampel dilarutkan dan disuntikkan ke dalam sistem. Saat pelarut mengalir melalui kolom, komponen-komponen dalam sampel akan terpisah sesuai dengan tingkat kepolaran dan afinitasnya terhadap fase diam. Selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Yang keempat adalah kromatografi gas. Kromatografi gas adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih dan interaksi senyawa dengan fase diam di dalam kolom. Sampel diuapkan, dialirkan bersama gas pembawa melalui kolom. Lalu masing-masing komponen terdeteksi dan menghasilkan kromatogram. Bila digabung dengan spektrometer massa disebut GCMS yang memungkinkan identifikasi struktur senyawa secara tepat. Metode ini banyak digunakan dalam standarisasi bahan alam, misalnya untuk menentukan komposisi minyak atsiri pada jahe, sereh, kayu putih, dan yang lainnya. Kelebihan metode ini yaitu sensitivitas tinggi, dapat menganalisis campuran kompleks dengan cepat, dan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif secara akurat. Sedangkan keterbatasan dari pengujian ini adalah
hanya bisa digunakan untuk senyawa yang mudah menguap dan stabil terhadap panas. Tidak cocok untuk senyawa berat atau termolabil yang mudah rusak oleh panas. Hmm, kemudian. Komponen FTIR meliputi sumber cahaya, interferometer, detektor, dan transformasi Fourier. Berikut adalah beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Yang pertama adalah susut pengeringan. Susut pengeringan. Susut pengeringan adalah presentasi massa yang hilang dari suatu zat setelah dipanaskan pada suhu tertentu dan dalam waktu tertentu. Massa yang hilang ini umumnya adalah air, tetapi bisa juga termasuk senyawa volatil lainnya yang ikut menguap. Pengujian ini sangat penting karena kadar air yang berlebihan dapat mempercepat reaksi degradasi obat, dan kadar air yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur yang membahayakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 4 yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Alam. Tahapan pengerjaan pengeringan adalah dimulai dengan preparasi sampel dengan menimbang sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 4 yang berjudul Standarisasi Bahan Baku dan Sediaan Farmasi Berbasis Alam. Pertama, parameter mutu bahan yang meliputi simplisia ataupun ekstrak dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Pharmacopoeia Herbal Indonesia meliputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi. Parameter yang kedua adalah kadar air. Kadar air adalah presentasi air atau kelembaban yang terkandung dalam simplisia, yaitu bahan alami yang telah dikeringkan dan digunakan sebagai bahan baku obat tradisional, jamu, atau sediaan herbal lainnya. Tujuan pengujian kadar air ini adalah untuk menilai kualitas simplisia, mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur, dan memastikan kesesuaian dengan standar Farmakopoeia Herbal Indonesia. Metode pengujian kadar air ada dua, yaitu metode aziotropi dan metode gravimetri. Metode aziotropi atau destilasi toluen menggunakan toluen yang dijeningkan terlebih dahulu dengan cara sebanyak 200 ml toluen dimasukkan ke dalam lampu, kemudian dihubungkan ke alat. Metode kedua yaitu metode gravimetri.
Dilakukan dengan menimbang seksama kurang lebih 10 gram sampel. Masukkan ke dalam wadah yang telah ditara. Kemudian keringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 5 jam dan timbang. Lanjutkan pengeringan dan timbang pada selang waktu 1 jam sampai perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25%. Kemudian ada prinsip pengujiannya. Berdasarkan penguapan air dalam bahan melalui pemanasan hingga mencapai berat yang konstan. Parameter kunci yang diamati dalam pengujian kadar air ini adalah bobot sampel, suhu, waktu, dan persyaratan kadar air sesuai Farmakope Herbal Indonesia, yaitu kurang dari 10%. Parameter selanjutnya adalah kadar sari. Kadar sari adalah persentase zat yang dapat larut dalam pelarut universal seperti air dan etanol dari simplicia atau bahan herbal yang diperoleh melalui proses ekstraksi. Tujuan pengujian kadar sari adalah menentukan metabolit sekunder yang mempunyai aktivitas fisiologis yang dapat diekstraksi dari suatu bahan. Kemudian, pengujian kadar sari ini bertujuan untuk menilai mutu, kemurnian, dan konsistensi simplicia atau ekstrak. Metode pengujian kadar sari adalah penentuan kadar sari, larut air, dan etanol adalah metode kuantitatif untuk jumlah kandungan senyawa dalam simplicia yang mampu tertarik oleh pelarut. Kadar sari larut air dapat dilakukan dengan metode panas seperti reflux selama 1 jam, sedangkan kadar sari larut etanol dilakukan dengan metode maserasi. Penetapan kadar sari larut air dapat dilakukan dengan menimbang seksama kurang lebih 5 gram serbuk yang telah dikeringkan di udara. Lalu, masukkan ke dalam labu bersumbat dan tambahkan 100 ml air jenuh kloroform. Kemudian, kocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Biarkan selama 18 jam, kemudian saring dan uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan dalam suhu 105 derajat Celcius dan ditara. Kemudian panaskan sisa pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Kemudian hitung kadar dalam persen sari larut air. Selanjutnya merupakan penetapan kadar sari larut etanol. Penetapan ini dapat dilakukan dengan menimbang seksama lebih kurang 5 gram serbuk yang telah dikeringkan di udara. Kemudian masukkan ke dalam labu bersumbat dan tambahkan 100 ml etanol. Kocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Kemudian biarkan selama 18 jam. Lalu saring cepat untuk menghindari penguapan etanol. Uapkan 20 ml filtrat hingga kering dalam cawan dangkal beralas datar yang telah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan ditara. Panaskan sisa pada suhu 105. Kemudian prinsip pengujiannya, menentukan penetapan kadar sari larut air dengan metode panas dan kadar sari etanol sehingga diperoleh persentase kadar sari. Parameter kunci yang diamati pada pengujian ini adalah bobot tetap, yaitu selisih dari 2 kali penimbangan yang hasilnya tidak lebih dari 0,5 mg atau gram sampel. Hasil kadar sari dapat dihitung dengan rumus bobot kering sari air atau etanol dibagi 2 dikali 100 per 25 dikali 100%. Faktor yang mempengaruhi hasil pengujian kadar sari adalah metode yang digunakan, waktu, suhu, dan jenis pelarut yang digunakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Selanjutnya adalah kadar abu total. Penetapan kadar abu terdiri dari kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, dan kadar abu larut air. Penetapan kadar abu total bertujuan untuk menentukan jumlah total yang tersisa pada pembicaraan meliputi abu fisiologis, berasal dari tumbuhan ataupun abu non-fisiologis yang berasal dari cemaran luar seperti polusi udara, tanah, atau air. Sedangkan abu tidak larut asam menunjukkan adanya silika, dan abu larut air menunjukkan abu yang berasal dari garam larut. Assalamualaikum. Prosedur pengujian kadar abu ada tiga, yaitu kadar abu total, kadar abu larut air, dan kadar abu tidak larut asam. Metode pengujian penetapan kadar abu total dilakukan dengan menimbang seksama 2-3 gram bahan uji yang telah dihaluskan. Kemudian, masukkan ke krusilikat yang telah dipijat dan ditarak. Pijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, dinginkan, dan ditimbang. Sedangkan kadar abu larut air dapat dilakukan dengan mendidihkan abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total dengan 25 ml air selama 5 menit. Lalu saring dengan kertas saring bebas abu dan dicuci residu dengan air panas. Pisahkan residu pada kompor selama 15 menit, kemudian pijarkan pada suhu lebih kurang 450 derajat Celcius hingga bobot tetap. Kemudian hitung kadar abu yang larut dalam air. Selanjutnya ada kadar abu tidak larut asam. Yang pertama, kromatografi lapis tipis. Kromatografi adalah metode pemisahan secara fisika kimiawi dengan menggunakan suatu fase diam dan fase gerak atau pengembang. KLT ini merupakan salah satu metode kromatografi yang menggunakan fase diam berbentuk lapisan pada pendukung dan fase gerak berupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci yang diamati pada pengujian ini adalah berat sampel kering, suhu, waktu, dan batas maksimum abu total yang ditetapkan berdasarkan monografi masing-masing bahan. Berikut terlampir alat pengujian kadar abu menggunakan tanur. Selanjutnya adalah kromatografi lapis tipis. Metode kromatografi lapis tipis merupakan salah satu metode analisis sederhana yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Metode pengujiannya adalah metode pemisahan kimia dengan menotolkan sampel pada bagian atas plat KLT menggunakan pipa kapiler dan diamati bercak dengan sinar tampak 254 nanometer dan 366 nanometer. Prinsip pengujiannya adalah memisahkan komponen campuran berdasarkan perbedaan kepolaran antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada kromatografi lapis tipis, senyawa akan terbawa oleh pelarut dengan kecepatan berbeda. Pada kromatografi lapis tipis, senyawa akan terbawa oleh pelarut dengan kecepatan berbeda, tergantung pada kepolaran senyawa, interaksi dengan fase diam atau adsorpsi, dan kelarutan dalam fase gerak. Komponen dalam kromatografi lapis tipis adalah fase diam, biasanya silika gel yang bersifat polar, alumina, atau selulosa. Dan ada fase gerak eluen, pelarut tunggal atau campuran pelarut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Parameter kunci yang diamati pada pengujian ini adalah nilai RF atau retardation factor. Pada KLT adalah parameter analisis kualitatif yang membandingkan jarak tempuh sampel dengan jarak tempuh fase gerak. Yang kedua ada luas area noda, ditentukan menggunakan densitometer yang menunjukkan konsentrasi dari masing-masing senyawa. Kelebihan pengujian KLT ini adalah mudah, murah, cepat, dan cocok untuk screening awal. Sedangkan kekurangan dari pengujian ini adalah kurang presisi dan kurang sensitif dibanding HPLC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabila Alifa Fatama dengan NIM 2250191094 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum. Berikut terlampir alat kromatografi lapis tipis. Parameter selanjutnya adalah kadar kandungan minyak atsiri. Kadar minyak atsiri adalah ukuran berapa banyak minyak atsiri yang terkandung dalam suatu simplisia, dinyatakan sebagai persen volum terhadap berat kering bahan, dan ditentukan menggunakan distilasi uap air. Minyak atsiri sendiri adalah senyawa organik volatil yang memberikan aroma khas pada tanaman dan memiliki berbagai manfaat, seperti antimikroba, antiinflamasi, dan sebagai bahan aromaterapi. Adanya minyak atsiri ditandai dengan bau yang khas, bentuk yang berminyak, dapat menguap pada suhu kamar, dan biasanya tersusun atas campuran monoterpen, sesquiterpen, dan turunannya. Metode pengujian kandungan minyak atsiri dapat dilakukan dengan metode destilasi. Pertama, timbang seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 mili minyak atsiri. Masukkan ke dalam labu alas bulat 1 liter, tambahkan 200-300 ml air suling. Hubungkan labu dengan pendingin dan bulat berskala. Kemudian panaskan dengan tanas udara sehingga penyulingan berlangsung dengan lambat tetapi teratur. Setelah penyulingan selesai, biarkan selama tidak kurang dari 15 menit. Catat volume minyak atsiri pada buret. Kemudian, prinsip pengujiannya adalah memisahkan komponen suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan tekanan uap atau perbedaan titik didih komponen senyawa. Parameter kunci yang diamati adalah nilai kadar kandungan minyak atsiri berdasarkan monografi masing-masing bahan. Tujuan pengujian kadar minyak atsiri Tujuan pengujian ini adalah menilai kualitas dan mutu simplisia aromatik dan sebagai parameter mutu wajib untuk simplisia penghasil minyak atsiri dalam Farmakope Herbal Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar minyak atsiri adalah jenis tanaman dan bahan. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar minyak atsiri adalah jenis tanaman dan bagian yang digunakan, cara pengeringan, dan metode yang digunakan. Parameter terakhir adalah kadar flavonoid total. Metode pengujiannya adalah metode pembentukan kompleks kolorimetri berwarna kuning dengan penambahan aluminium klorida yang dapat diukur serapannya menggunakan metode pengujian kadar flavonoid total adalah dengan pembentukan kompleks kolorimetri berwarna kuning dengan penambahan aluminium klorida yang dapat diukur serapannya menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang sekitar 415 nanometer. Prinsip pengujiannya adalah berdasarkan kemampuan flavonoid bereaksi membentuk kompleks berwarna dengan reagen tertentu. Parameter kunci yang diamati adalah panjang gelombang,
Parameter kunci yang diamati adalah panjang gelombang pengukuran, kurva kalibrasi, nilai kadar flavonoid total berdasarkan monografi masing-masing bahan. Flavonoid adalah senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan memiliki berbagai aktivitas biologis lainnya. Tujuan penetapan kadar flavonoid total adalah untuk mengetahui kandungan senyawa flavonoid dalam ekstrak tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam produk farmasi dan obat tradisional. Kadar flavonoid yang tinggi dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan, seperti perlindungan kulit terhadap sinar UV, penurunan risiko penyakit degeneratif, dan peningkatan aktivitas antioksidan. Itu sih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.